Selamat sore, sahabat kreatif. Kali ini kita akan bahas mengenai pembelajaran bahasa Indonesia tentang kalimat utama ya. Bagaimana cara kita mengembangkan kalimat utama menjadi paragraf definisi dan menjadi paragraf proses. Nah, sahabat kreatif, kita perlu mempelajari tentang paragraf definisi dan proses agar dalam membuat sebuah karangan kita paham bagaimana menerangkan penggunaan paragraf definisi dan proses dalam mengarang. Sahabat kreatif, kata kunci paragraf definisi adalah yaitu, merupakan, ya ini, ialah, ya. Kemudian juga istilah-istilah. Nah, misalnya begini. Pancasila ialah dasar negara Indonesia. Pancasila merupakan prinsip negara Indonesia yang mengutamakan asas keadilan serta pemerataan dan persatuan Indonesia. Selain itu, Pancasila berlandaskan kemanusiaan. Oleh sebab itu, Pancasila menjadi harga diri bangsa Indonesia. Nah, ini adalah contoh paragraf definisi. Mengapa? Karena di dalam paragraf ini terdapat ciri-ciri kebahasaannya, yaitu adanya definisi ialah, ya. Kemudian, sahabat kreatif, akan saya berikan kasus ya, nanti kalian bisa latihan di rumah ya. Kasusnya seperti ini. Masyarakat gagal paham terhadap pernyataan Agnes Mo yang menyatakan bahwa ia tidak memiliki darah Indonesia, namun memiliki darah Jerman, Jepang, dan China. Paparkan penjelasanmu menggunakan jenis paragraf yang cocok. Mengapa Anda memilih jenis paragraf tersebut? Nah, silakan kalian pikirkan apakah bisa menggunakan jenis paragraf definisi atau jenis paragraf yang lainnya. Nah, sahabat kreatif, selain paragraf definisi, ada juga paragraf proses. Nah, paragraf proses adalah paragraf yang berisi petunjuk melakukan sesuatu. Contohnya teks prosedural ya. Mengapa disebut merupakan paragraf proses? Karena di situ ada rangkaian-rangkaian yang harus dilalui ya untuk menghasilkan sesuatu. Nah, kasus ya, Anda ingin membuat kue khas Kalimantan Barat. Nah, tuliskan petunjuk pembuatan kue tersebut menggunakan teks prosedural. Nah, teks prosedural itu merupakan teks yang berisi prosedur melakukan sesuatu. Contohnya prosedur memasang televisi misalnya ya, atau prosedur menghidupkan AC, atau prosedur membuat nasi goreng. Nah, teks prosedur ada macam-macam ya. Ada teks prosedur mengenai cara menggunakan sesuatu, ada teks prosedur cara memasak sesuatu ya, atau teks prosedur mengenai etika. Nah, sahabat kreatif, demikian ya yang dapat saya sampaikan mengenai paragraf definisi dan paragraf proses. Silakan latihan di rumah. Dengan kalian mengetahui berbagai macam jenis paragraf, maka kalian akan memudahkan kalian dalam membuat sebuah paragraf. Sampai jumpa. Salam sehat. Selamat malam.